Ada minuman yang kita bisa ambil sepuasnya, jadi kapulaga ya teman-teman. Nah, bayarnya seikhlasnya katanya. Seperti ini. Kapulaga itu dari apa? Enggak, maksudnya biasanya apa? Ini ambil sepuasnya, bayarnya seikhlasnya. Dan masnya akan bakar. Sistem trading probabilitas, no way buat saya ya. Mungkin Anda selama ini bingung ya, kenapa kok trading selalu rugi gitu ya, padahal ya tekniknya bagus gitu. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan penjelasan saya ini. Ya, memang no way bagi saya. Kecuali terpaksa ya, dan harus mengikuti arus besar trader karena gak punya sistem yang canggih. Mungkin seperti Anda, karena belum menemukan sistem yang canggih, jadi terpaksa karena itu dianggap sesuatu yang baik dan benar selama ini. Oke, mungkin saya agak berlawanan ya pendapat saya. Oke, ya mungkin Anda berpikir kok OBS ya, omong besar sekali gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, penjelasan saya ini sangat penting ya buat Anda semua calon trader ataupun jika Anda sudah menjadi trader dan saat ini Anda belum punya sistem. Udah pernah sih nyoba-nyoba trading tapi kok rasanya susah, sulit, ribet dan nggak hasilin profit juga. Bapak Ibu, saat ini saya jadi paham bahwa sebenarnya ini memang saya anti sistem probabilitas. Probabilitas yang pada umumnya itu ya. Nah, ini baru saya sadari setelah saya menemukan ilmu trading mancing, ilmu trading saya ya. Sistem probabilitas ini itu dipakai oleh para trader bahkan tingkat dunia ya. Saya tidak mengatakan itu karena
cara mereka salah. Tidak, itu benar ya. Kalau edukasi selalu kan Bapak Ibu diajarkan trading itu sistemnya probabilitas ya. Saya tidak menyalahkan, sekali lagi itu adalah cara trading yang benar juga ya. Teman-teman jangan salah paham. Tapi buat saya, no way, saya tidak mau pakai cara seperti itu. Saya secara pribadi sudah menemukan sebuah sistem yang menurut saya itu lebih bagus dari cara trading yang umum itu, yang dihitung probabilitasnya. Profit trading itu memang probabilitas, yes, saya akui. Tapi sistem trading yang sama sekali tidak mengikuti cara-cara probabilitas, itulah yang saya lakukan, sistem tradingnya. Tapi kalau untung dan rugi ya memang selalu manusia hidup ini ada untung rugi. Manusia bisnis, manusia dagang selalu ada untung dan rugi. Dan kita harus selalu memikirkan gimana kalau terjadi kerugian. Kemudian kita memberikan satu antisipasinya. Tapi sistem trading probabilitas yang hitung-hitungan, hari ini untung, besok rugi, hari ini untung, besok rugi. Saya tidak menganut sistem itu. Udah paham ya? Oke, saya mau jelaskan dulu buat kalian semua supaya lebih jelas sistem trading probabilitas itu seperti apa ya. Jadi mereka yang melakukan sistem trading probabilitas itu sudah memiliki sistem analisa ya untuk menentukan order buy atau order sell. Lalu karena mereka itu nggak tahu ya, ingat ya, kuncinya adalah tidak tahu ya. Mereka pada saat order itu nggak tahu gitu, nggak bisa pasti ya. Ya memang secara logika orang hidup itu untuk ke depan memang nggak ada kepastian. Maka dari itu diantisipasi oleh mereka para trader ini agar mereka itu selamat dari hal yang buruk ya. Mereka nggak tahu apakah orderan mereka ini bakalan betul atau salah ya. Saya bisa katakan bahwa hal ini kan belum pasti. Maka mereka memasang yang namanya take profit dan stop loss. Jika benar akan terkena take profit dan mereka mendapatkan profit atau keuntungan. Jika salah maka akan terkena stop loss atau yang namanya kerugian. Kemudian mereka mengakali ya dengan yang namanya risk and reward supaya ya jerih lelah mereka itu lebih cenderung menghasilkan keuntungan. TP dibuat lebih besar daripada stop lossnya supaya perbandingan probabilitasnya akan besaran take profitnya. Misalkan 2:1. Kalau 1 kali dia benar dan 1 kali kena stop loss, jadi ini masih memberikan keuntungan 1 ya teman-teman. Kalau TP-nya 1 kali, stop loss-nya 2 kali, maka akan impas. Kalau stop loss-nya 3 kali, maka baru mengalami kerugian 1 kali. Demikian buat mereka ya, dibikinlah seperti itu cara-cara risk and reward-nya. Nah, untuk membuat satu teknik trading itu kan perlu uji coba ya teman-teman. Sebelum kita mengatakan teknik itu layaklah untuk kita gunakan making money. Tujuan seorang trader itu kan menghasilkan profit, mencetak duit. Nah, maka sistem probabilitas ini biasanya itu diuji dengan cara tes. Ya, mundur. Kalau saya pakai cara seperti ini, apakah bulan lalu saya bisa mendapatkan profit dengan cara probabilitas? Berapa profit saya, berapa kali kena TP, berapa kali saya kena stop loss? Itu sering kali dan banyak kali trader melakukan hal ini. Misalkan saja dalam 1 bulan kita bisa untung ya anggap aja 400 pips ya, atau 1 tahun anggap aja ya kecil-kecilan 5.000 pips gitu ya. Tinggal dihitung saja modal kita berapa, lot kita berapa, dan ketemulah persentase profit kita gitu ya, atau nominal profit kita. Kalau kita ditunjukkan hasil-hasil dari backtest itu yang bagus-bagus, kita tentunya berpikir bahwa oh ini adalah teknik trading yang bagus, yang layak untuk saya pakai making money itu. Anda sudah semangat duluan ya. Tapi perlu diingat ya, 5.000 pips itu adalah hasil bersih, misalnya 1 tahun tadi ya, setelah dikurangi oleh kerugian-kerugian kita. Oke, saya kasih contoh yang pendek aja. Misalkan kita trading sistem probabilitas ya, durasinya 10 hari kerja gitu ya. H1 untung 80 poin, H2 rugi 40 poin ya, karena memang sudah dipersiapkan TP dan stop loss-nya. Sudah ngerti kalau ini bisa keliru ya. Kuncinya adalah mereka paham bahwa ini bisa keliru. Dan hari ketiga untung 80 poin, hari keempat untung 80 poin, hari kelima
rugi 40 poin. Hari ke-6 rugi 40 poin. Hari ke-7 rugi 40 poin. Hari ke-9 ternyata untung 40 poin dan hari ke-10 untung 40 poin. Seneng ya. Total untungnya adalah 400 poin dan total ruginya adalah 200 poin. Jadi secara keseluruhan trader dalam 10 hari kerja masih untung 200 poin. Happy dong? Ya, happy. Tapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan keuntungan 200 poin ini itu ada syaratnya loh. Bukan sekedar Anda trading saja. Ada syaratnya. Jangan seneng dulu. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus konsisten melakukan trading itu. Konsisten menjalankan rule itu. Jadi bukan Anda melakukan manuver-manuver misalkan merubah take profit karena ini trennya bagus, Anda rubah take profitnya, Anda rubah juga stop lossnya ya, dan lain sebagainya. Anda harus konsisten menjalankannya itu supaya probabilitasnya itu benar-benar sesuai dengan hitungan itu. Tidak boleh juga bolong-bolong ya. Hari ini trading, besok enggak, hari ini trading, besok enggak, hari ini sibuk, besok enak trading, kemudian Anda trading hari ini, aduh rasanya kok perasaan enggak enak, badan kurang sehat, males masih tiduran. Enggak boleh seperti itu ya. Ini yang saya namakan kerja keras ya di trading ya. Nah, yang kedua syaratnya adalah tradingan Anda tuh pada saat Anda menganalisa, menentukan buy dan sell itu harus benar-benar tepat, presisi. Alias jika saya boleh katakan menebak ya, pakai kata-kata tebak, tebakan Anda itu sebisa mungkin betul. Ya kalau salah ya kadang-kadang aja. Artinya Anda ini butuh latihan terus. Nah, jadi sebelum Anda menjadi seorang trader, Anda persiapan prosesnya itu panjang. Belum cari ilmunya. Kalau sudah ketemu ilmunya, Anda harus membuktikan sendiri bahwa itu bisa Anda lakukan. Kesanggupan Anda itu loh. Dalam masa latihan Anda juga harus nggak boleh bolong-bolong juga supaya Anda bisa membuktikan, meyakini bahwa teknik trading Anda ini baik dan benar gitu ya. Saya rasa itu sangat melelahkan ya. Kalau saya sih nggak mau ya, makanya saya katakan teknik trading probabilitas itu no way buat saya. Belum lagi jika rule trading Anda ini adalah menggunakan analisa yang memakai momentum ya. Ya kalau misalkan cuman sekedar pakai support resisten aja ya, itu masih bisa ya Anda undur-undurin ke time frame yang lebih rendah, Anda untuk scalping dan lain sebagainya, itu pun perlu kerja keras ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau memakai beberapa indikator yang harus memberikan konfirmasi dan itu memakai momentum yang jarang-jarang terjadi, artinya jika tidak ada momentum Anda nggak boleh trading. Nah, Anda harus menunggui momentum itu dengan sabar. Pada saat momentum itu ada dan Anda lagi nggak enak badan, waduh, Anda akan kehilangan momentum dan Anda harus menunggu lagi momentum yang berikutnya dengan sabar. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya akan kupas satu persatu ya. Konsisten dalam trading, tidak boleh bolong. Ini sangat berat. Saya nggak tahu ya bagi Anda ya, tapi ini saya menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semua sharing saya itu berdasarkan pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan dengan kondisi dan keadaan Anda. Ini hanya sebagai informasi saja, mungkin sebagai masukan. Nah, seperti itu ya. Kenapa berat bagi saya? Karena menurut saya setiap orang itu punya kesibukannya sendiri-sendiri. Kecuali Anda memang sejak dari awal mau full time di trading, itu pun Anda tentu punya yang namanya halangan-halangan yang tidak diinginkan. Misalnya tadi itu tidak enak badan atau sakit, atau bisa jadi kelupaan ya. Kelupaan sejenak gitu ya, karena fokus kita sejenak beralih kepada hal yang lain. Akhirnya lupa saya ngelihat, ternyata momentumnya sudah kelewat. Nah, seperti itu akhirnya bolonglah trading Anda hari itu. Nah, pas kita bolong trading atau ada halangan, saat itulah ternyata hasilnya profit. Waduh, sayang banget. Seandainya saya tadi trading, ternyata hasilnya ini profit. Banyak kali pipnya hari ini. Nah, ya, Anda rugi dan teman Anda profit ya. Kenapa Anda rugi? Karena Anda nggak dapetin profit ya. Saya anggap nol lah, seperti itu. Nah, hal demikian itu bisa terjadi beberapa kali. Tetapi ketika Anda siap trading, ya, performa Anda bagus, keadaannya sehat ya, Anda lagi semangat, ternyata hasilnya kena stop loss hari itu. Dan itu terjadi secara terus menerus ya, sering lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya probabilitas yang kita hitung pada akhirnya itu ketemunya nggak seimbang. Kenapa? Karena kita banyak ketemu lossnya. Jadilah hasilnya dalam minggu itu atau bulan itu atau bahkan kalau kita mau hitung tahunan, ternyata hasilnya itu banyak ruginya. Jadi Anda loyo pasti. Saya sudah mengerahkan sedemikian rupa tenaga, pikiran, ternyata hasilnya nggak bagus. Terus terang ya, apakah jika trading Anda menghasilkan rugi itu Anda mau
mempertahankan terus. Kalau saya sih tidak. Kalau beberapa kali saya coba ternyata nggak bagus probabilitasnya karena nggak sesuai juga dengan ritme kehidupan saya sehari-hari ya. Jadi saya nggak bisa ngikutin gitu loh cara kayak gitu. Saya nggak bisa disiplin. Disiplinnya saya pun saya pasti punya halangan dan rintangan. Nah, saya sih nggak bisa. Entah Anda ya. Saya tidak mengatakan teknik itu buruk. Sekali lagi tidak. Itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar disiplin, yang bisa jalanin yang seperti itu ya. Jadi kalau teknik Anda probabilitas lalu Anda profit terus-terusan dan profit itu besar ya, maka itu belum bisa dikatakan secara total bahwa selama ini kegiatan trading Anda atau teknik Anda itu bagus. Atau mungkin ya kalau teknik sih secara sempurna itu mungkin masih bisa dikatakan bagus, tetapi ketika dijalankan ya, dalam penerapannya itu penerapannya yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi mungkin kalau Anda terima profit besar gitu ya, belum tentu loh benar-benar itu bisa memuaskan untuk lain waktu. Kenapa? Karena mungkin aja ketika Anda trading itu pas bolong-bolongnya itu justru kebalik. Bolong-bolong Anda dapat profit, pas Anda nggak trading itu waktunya stop loss ya, bisa jadi seperti itu. Atau sekali lagi Anda ubah-ubah, tidak mengikuti rule. Jadi pas ada fundamental Anda ubah TP-nya sehingga wah ini lagi dapetin profit. Nah itu juga bahaya karena nggak ngikutin rule, bisa terjadi kebalikannya ya, malah rugi gitu ya. Tapi karena kebetulan itu berpihak kepada Anda dan mendapatkan profit sehingga Anda merasa ya ini ilusi saja karena Anda merasa Anda mengulangnya nggak bisa gitu karena kejadian yang tidak semestinya itu ya. Nah Anda merasa bahwa teknik trading Anda bagus dan Anda mendapatkan profit yang luar biasa ya. Sekali lagi tekniknya mungkin bagus tapi perilaku Anda inilah yang kebetulan menghasilkan profit, tetapi itu bisa terjadi sebaliknya. Artinya itu hal yang belum bisa mendekati kepastian. Jadi saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Di awal saya trading ya sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah beli signal dari Amerika. Sebulan biayanya macam-macam, ada yang 2 juta, 5 juta, bahkan sampai 25 juta ya. Jadi itu tergantung dari jumlah signal yang dikirim gitu ya. Semakin banyak semakin mahal gitu. Nah secara performa oleh perusahaan itu ditunjukkan hasil yang tiap bulanannya ini hasilnya bagus, profitnya itu beratus-ratus pips ya Bapak Ibu, sampai 800 pips bahkan sampai ribuan pips. Ini menggeliurkan ya. Saya pikirkan ini mudah sekali, saya tinggal beli sistemnya, sinyal datang ya kan, saya tinggal ngikutin dan saya bisa mendapatkan hasil seperti yang ditunjukkan itu. Maka saya pernah nyoba ya, mulai dari harga yang termurah sampai yang termahal itu. Tapi ketika saya terapkan hal ini tidak bisa berjalan dengan baik karena ketika ada signal saya pas di jalan, ketika ada sinyal yang bagus saya pas lagi tidur karena itu munculnya tiba-tiba malam hari atau pagi hari gitu ya. Jadi sudah telat gitu, saya udah nggak bisa ngikutin lagi, hasilnya nggak seperti performa dari perusahaan itu, bahkan cenderung jelek. Dan kalaupun profit itu sangat kecil sekali ya, mepet, tidak worth it dengan usaha saya bangun pagi-pagi yang harus nungguin sinyal. Ya mungkin saya nggak bisa menyalahkan perusahaan itu karena memang perusahaan itu memberikan performa yang bagus, tapi perilaku trading saya, diri saya lah yang nggak sanggup untuk mengikuti cara seperti itu. Nah saya melihat mungkin saya nggak bisa ya, saya mau lihat kebanyakan orang itu bisa nggak. Ternyata sama, kebanyakan orang itu nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih berkonsep seperti itu, hari ini Anda belum sukses dalam trading Anda. Karena saya melihat kebanyakan orang itu nggak bisa mengikuti cara-cara seperti itu. Ini buktinya ya, saat saya membeli signal itu kan mahal, saya berbagi sama teman-teman, jadi kayak patungan gitu ya, saya share, ayo bayar ke saya, kemudian kayak patungan saya bayarkan ke perusahaan itu. Jadi yang nerima signal itu banyak orang ya, teman-teman trader saya gitu ya. Dan mereka satu persatu itu berhenti karena nggak sanggup juga. Mereka berhenti gitu ya, nggak bisa nyalakan perusahaan juga karena perusahaan performanya sangat bagus. Mungkin Anda cocok dengan cara seperti ini, tapi sekali lagi untuk saya no way ya, nggak ada jalan seperti itu. Maka karena saya merasa ini tidak bagus untuk saya terus melakukan pencarian sampailah saya akhirnya menemukan strategi yang namanya trading mancing yang sering saya posting contoh-contohnya di YouTube saya ya. Trading mancing ini memang beda. Trading mancing ini memang istimewa. Sekali lagi istimewa. Ya, karena apa? Karena justru ketika kita trading mancing itu banyak banget ya keunggulannya, tiada duanya dibandingkan teknik trading manual yang pada umumnya. Di sini kuncinya adalah kepastian itu hampir ada di tangan kita.
ya. Jadi ketika kita melakukan trading, bisa saya katakan 95% itu pasti. Karena apa? Menurut backtest selama ini, saya udah backtest selama 8 tahun, itu hasilnya pasti. Tapi kan saya nggak mungkin gitu ya, namanya bisnis, namanya masa depan, itu nggak bisa 100% pasti. Makanya saya kurangi 5%. Nah, kepastian inilah yang membuat kita jadi pede dalam trading. Kita yakin dengan teknik kita. Maka ketika kita yakin dengan teknik kita berani untuk memodali dengan modal yang besar. Nah, kalau belum yakin kan takut ya. Kecil-kecil aja. Nah, seumur hidup nggak yakin dengan tekniknya. Ya kecil terus, bagaimana kita bisa kaya dengan trading forex kalau caranya seperti itu ya. Uniknya di trading mancing ini nggak harus modal besar, modal kecil pun itu bisa. Terus mungkin Anda bertanya ya, kepastian seperti apa sih kok bisa pasti-pasti? Jadi gini ya, esensinya ketika kita open posisi, kita meyakini bahwa apa yang kita order baik buy maupun sell itu akan berakhir dengan profit. Itu yang paling penting ya. Perbedaannya di situ. Kalau yang tadi karena nggak yakin ya, bisa keliru gitu ya. Jadi nggak yakin kalau berakhir dengan profit, maka dikasih take profit sama stop loss untuk jaga-jaga. Nah, di sini nggak perlu karena kita punya keyakinan 95% untuk kita profit. Baik profit dengan tepat maupun mungkin dalam durasi yang cukup lama, tapi akhirnya profit seperti itu. Nah, ini adalah satu kepastian yang sudah bisa kita pegang sebagai keunggulan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, jadi secara otomatis kalau seperti itu jelas nggak perlu pakai kita trading dulu. Kita mikir aja secara logika ya, probabilitasnya itu pasti besar banget yang namanya profit itu ya. Sedangkan kerugian hanya 5%, profit hanya 95%. Tapi kerugian itu pun itu bukan kerugian yang setiap saat bisa terjadi. Kerugian itu hanya untuk jaga-jaga saja. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada yang namanya 100%. Kalau saya bisa katakan 100% dan boleh katakan 100%, saya sudah yakin 100% ini. Ketika saya OP 100% saya akan menghasilkan profit. Tapi karena hal itu nggak mungkin saya katakan, maka saya mengambil 5% ini merupakan satu kerugian ketika kita mendapatkan satu masalah. Misalkan kita trading di broker yang salah, kemudian kita ditipu, wah, uangnya nggak bisa di WD. Nah, itu kan bisa jadi ya. Atau brokernya lari, hilang semua uang kita. Nah, atau diakalin sama broker, dibikin loss misalnya. Ada broker abal-abal seperti itu. Nah, 5%-nya ada di situ ya. Makanya solusinya adalah ketika kita trading, carilah broker yang memiliki reputasi yang baik. Itu saja yang kita ngatasin ya. Tapi kan tetap broker bukan di pihak kita gitu ya. Bukan kita yang tahu gitu dalam-dalamnya, itu ada di pihak luar daripada kita, sehingga kita tetap perlu berhati-hati. Kemudian yang kedua, 5% kerugian ini ada di mana? Jika ada keadaan darurat atau yang disebut force majeure ya, kejadian di luar hari-hari ya. Jadi bukan sekedar fundamental pada umumnya ya, NFP terus takut terus MC kayak gitu ya. Ada berita ekonomi ini, ada berita ekonomi itu di negara-negara, udah ketakutan terus MC. Nah, bukan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud force majeure itu adalah keadaan darurat yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu misalkan berapa tahun atau bahkan puluhan tahun Bapak Ibu, mungkin nggak pernah terjadi. Tapi kita tetap namanya antisipasi, kita ya jaga-jaga kasih 5% itu. Namun di dalam sistem secara keseluruhan trading mancing, kita masih punya lagi antisipasi untuk hal itu, yaitu dengan berternak akun, berternak mata uang. Maka jika ada apa-apa pun, nggak semua uang kita hilang. Itu sama saja dengan kita memberikan satu stop loss kecil gitu ya pada akun-akun trading kita. Oke, kita masuk lagi lebih dalam lagi, yaitu keistimewaan dan keunggulan trading mancing. Nah, Bapak Ibu, karena kita tahu hasil akhirnya adalah profit, maka kita tidak perlu masang stop loss. Di trading mancing ini nggak perlu masang stop loss. Rugi banget dong orang kita. Hampir pasti kok kita tahu kalau kita profit 95%. Dasarnya apa? Dasarnya adalah histori. Jaga-jaganya seperti apa? Yang 5% yang bahayanya itu seperti yang tadi sudah saya katakan. Cari broker reputasi baik, kemudian bikin pecah akun seperti itu. Itu udah merupakan antisipasi ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mengatakan nggak pakai stop loss bahaya. Sudah diantisipasi Bapak Ibu ya. Maka karena kita nggak pakai stop loss, ya nggak perlu ada sistem probabilitas, hitung-hitungan profit dan rugi. Orang hasilnya sudah hampir pasti kalau profit. Maka ketika kita nggak ada sistem hitung-hitungan probabilitas, kita cuma ngitung profit saja ya, bukan probabilitas, maka ketika kita trading sewaktu-waktu, kapanpun kita mau trading, kita bisa trading. Di saat kita nggak bisa trading, ya nggak perlu trading. Bolong-bolong juga boleh.
ini kita nggak dikejar-kejar signya, kita nggak diharuskan di momentum tertentu dan harus segera. Maka trading mancing ini sangat nyaman, fleksibel, dan ramah. Ya, ramah akan kebiasaan-kebiasaan manusia ini yang biasanya ada nggak disiplinnya, ada sakitnya ya. Ramah dengan kehidupan sehari-hari, nggak ada pressure, nggak ada tekanan ketika kita melakukan trading mancing ini. Bolong-bolong tetap profit. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, trading mancing ini merupakan sebuah penemuan saya yang saya bisa katakan ini keren ya. Anda boleh belajar sama saya, tapi ada syaratnya ya. Kenapa? Gini ya, ini ilmu berharga ya. Karena ilmu ini yang membuat saya bisa mencapai kondisi finansial seperti hari ini. Kalau Bapak Ibu cari YouTube saya, video-video saya, Bapak Ibu, saya pasti pernah cerita kehidupan saya pada saat saya kondisi uangnya minus. Betapa saya memulai trading ini dari minus sampai hari ini bisa membangun finansial secara baik. Saya itu cari terus, berkembang terus, belajar terus. Dan ini ngabisin uang saya, ngabisin tenaga saya, ngabisin waktu saya. Mulai dari saya uji coba ya, jatuh bangun, trial and error, sampai teknik mancing ini diluncurkan. Dan dulu pernah saya jual. Kalau dulu aja saya jual, saya hati-hati cari orang yang belajar, apalagi sekarang saya gratiskan. Saya lebih berhati-hati lagi siapa saja yang boleh belajar gitu ya. Jadi ada speknya siapa yang boleh belajar dengan saya, nggak sembarang orang. Yang jelas saya nggak akan membagi kepada semua orang yang sembarangan. Hanya orang-orang yang serius dan sudah siap trading. Ingat ya, kalau Anda nggak siap trading jangan hubungi saya. Bukan sekedar Anda pengen bisa, oh ada trading mancing dulu dijual mahal ya, sekarang gratis, mumpung ya saya pengen bisa karena ini gratis gitu ya. Enggak, trading mancing juga sangat mudah dilakukan Bapak Ibu, karena dibantu oleh alat bantu yang namanya alat ukur harga dan kalkulator untuk trading plan. Jadi Anda nggak perlu analisa rumit-rumit ya, tapi untuk open buy dan sell-nya itu cukup Anda ya ngelihat warna, lihat posisi gitu aja yang muncul di software tersebut atau alat yang saya pakai ya, seperti itu. Sedangkan untuk lot dan averaging ya, Anda cukup memakai kalkulator trading plan itu dan tinggal dilihat munculnya seperti apa ya, Anda terapkan aja apa yang sudah muncul di kalkulator itu. Segampang itu. Anak SD juga pasti akan paham kalau diajarin ya. Yuk saya jelaskan siapa saja yang bisa belajar trading mancing. Siapa tahu Anda adalah orang yang beruntung yang sesuai dengan spek yang saya tentukan ini. Yang pertama, orang yang sudah mapan keuangannya. Yang saya maksud mapan keuangannya adalah yang sudah tidak bingung untuk makan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Yang sudah siap untuk manuver melakukan tambahan income dengan menjadi seorang trader. Baik mau full time mungkin ya, Anda udah siap mapan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian Anda mau beralih pekerjaan full time menjadi seorang trader, boleh. Kenapa harus seperti itu? Karena trading mancing ini butuh modal. Anda belajarnya sama saya gratis, tapi Anda tetap butuh modal. Jadi kalau Anda masih main-main, nggak punya modal sama sekali, jangan hubungi saya ya. Oke, modal itu untuk apa sih? Katanya gratis. Oke, modal untuk ya Anda harus punya laptop. Beli laptop kalau nggak punya laptop, karena trading ini nanti alat-alatnya dimasukkan di dalam laptop. Ya juga Anda harus punya lah peralatan alat bantunya gitu ya. Nanti pesen di IT aja kan Anda tentunya harus butuh biaya. Masa IT-nya disuruh ngasih Anda gratis kan nggak mungkin ya. Nanti Anda bisa pesen di orang IT seperti itu ya, ini butuh. Kemudian modal untuk deposit tradingnya, kalau ini ya jumlahnya bebas gitu ya. Nah modal apa lagi? Modal waktu, karena Anda juga butuh waktu untuk belajar. Walaupun tidak lama ya, 2-3 kali Anda belajar bisa, tapi butuh waktu yang serius ya. Jangan Anda udah ikut habis gitu udah punya alat lengkap terus waktunya belajar mundur. Anda harus sediakan waktunya. Sayang banget karena ini strategi yang saya bilang excellent seperti itu ya. Kemudian modal keseriusan dalam berbisnis forex. Jadi Anda harus sudah siap untuk menjadi trader gitu. Saya ajarin. Kalau Anda belum siap, masih ragu-ragu, kurang seneng dengan trading, apalagi Anda nggak ngerti trading itu apa ya, pengen coba-coba saja, ya jangan hubungi saya gitu ya. Karena apa? Karena Anda belajar dengan saya tujuannya adalah langsung trading menjadi seorang trader yang sukses, bukan cuma coba-coba. Oke, itu aja Bapak Ibu syaratnya ya. Syaratnya pun ini sangat bagus, karena ketika Anda memenuhi kriteria dari syarat ini, Anda hubungi saya, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Karena Anda sudah mengerti dulu apa-apa saja yang harus ada pada diri Anda. Jadi jelas ya, bukan kalian ini cuma coba-coba berhadiah, mumpung gratis, pengen tahu, pengen belajar, karena dulu jual mahal, sekarang kok gratis ya. Jika Anda belum ada modal cukup atau laptop atau alat-alatnya, belum siap modal trading, belum siap untuk langsung belajar, belum siap untuk terjun jadi trader, jangan dulu. Kalau belum ada modal,
tinggal nabung dulu. Siapkan mentalnya dulu. Jangan hubungi saya. Kalau sudah siap baru hubungi saya. Hanya orang yang mau kerja trading saja yang akan saya ajari supaya terjadi penyaringan ya. Hanya Anda yang serius saja dan yang lain tidak. Buat Anda yang serius, ini tentunya Anda gak mau menyia-nyiakan waktu ini ya. Dan Anda juga gak mau terjerumus ke dalam ilmu yang ribet atau bahkan tidak profit ya. Anda ini berhak tahu apa itu mancing. Anda bisa langsung hubungi saya untuk mengetahui hal ini lebih jelas. Anda bisa telepon saya, WA saya, atau mungkin saya sediakan waktu untuk Zoom menjelaskan kepada Anda. Tujuan saya adalah benar-benar murni membantu Anda untuk bisa trading dan profit konsisten. Ya, bahkan kalau Anda mau lihat akun-akun trading saya yang real itu, Anda bisa ketemu saya face to face. Datang ke basecamp saya ya. Jadi sekali lagi, jadilah trader yang tidak kesasar ke sana sini. Langsung aja pakai ilmu yang terbaik, jangan kebanyakan trial and error. Jangan seperti saya dulu ya, trading tapi nggak cocok, jadi banyak makan waktu, jadinya ribet, hasilnya juga susah karena probabilitas profitnya nggak seimbang ya. Anda hari ini sudah menemukan solusinya, Anda hari ini sudah menemukan jalan yang tepat, jadi segeralah take action. Oke, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat finansialnya, happy luar biasa, semoga bermanfaat.